Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di pertemuan ke-8. Materi yang akan dibahas pada pertemuan ke-8 ini adalah konsep atau fisiologi pada penyakit sistem hematologi. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 5. Yang pertama, pengertian darah. Kedua, fungsi darah. Yang ketiga, komponen penyusun darah. Yang keempat, proses pembekuan darah. Dan yang kelima, penyebab kelainan darah. Yang pertama, pengertian darah. Darah adalah sejenis jaringan ikat yang sel-selnya atau elemen pembentuknya tertahan dan dibawa dalam matriks cairan atau plasma. Darah lebih berat dibandingkan dengan air dan lebih kental. Cairan ini memiliki rasa dan bau yang khas serta pH antara 7,35 sampai 7,45. Warna darah bervariasi dari merah terang sampai merah tua kebiruan, bergantung pada kadar oksigen yang dibawa ke sel darah merah. Volume darah tetap sekitar 5 liter pada laki-laki dewasa berukuran rata-rata dan kurang sedikit pada perempuan dewasa. Volume ini bervariasi sesuai dengan ukuran tubuh. Volume ini juga bervariasi dengan perubahan cairan darah dan konsentrasi elektrolitnya. Darah terdiri dari beberapa jenis korpuskula yang membentuk 45% bagian dari darah. Angka ini dinyatakan dalam nilai hematokrit atau volume sel darah merah yang dipadatkan yang berkisar antara 40 sampai 47. Bagian 55% lainnya berupa cairan kekuningan yang membentuk medium cairan darah yang disebut dengan plasma darah. Korpuskula darah terdiri dari sel darah merah, keping-keping darah, dan sel darah putih. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Jumlahnya sekitar 99%. Eritrosit tidak mempunyai nukleus sel ataupun organela dan tidak dianggap sebagai sel dari segi biologi. Eritrosit mengandung hemoglobin dan mengedarkan oksigen. Eritrosit juga berperan dalam penentuan golongan darah. Selanjutnya yang kedua, keping-keping darah atau trombosit. Jumlahnya sekitar 0,6 sampai 1%. Trombosit bertanggung jawab dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya yang ketiga, sel darah putih atau leukosit yang jumlahnya 0,2%. Leukosit bertanggung jawab terhadap sistem imun tubuh dan bertugas untuk memusnahkan benda-benda yang dianggap asing dan berbahaya oleh tubuh, misal virus atau bakteri. Leukosit bersifat amoeboid atau tidak memiliki bentuk yang tetap. Selanjutnya, fungsi sel darah dan plasma pada tubuh manusia. Plasma merupakan cairan bening kekuningan yang unsur pokoknya sama dengan sitoplasma. Plasma terdiri dari 92% air dan mengandung campuran kompleks zat organik dan juga anorganik. Di dalam plasma darah terlarut berbagai macam zat. Di antaranya ada yang masih berguna dan ada pula yang sudah tidak berguna. Beberapa zat tersebut antara lain yang pertama ada zat makanan dan mineral. Contohnya glukosa, gliserin, asam amino, asam lemak, kolesterol, dan garam mineral. Yang kedua, zat hasil produksi dari sel-sel antara lain enzim, hormon, dan antibodi. Yang ketiga, protein, dan yang keempat, karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Berikutnya, komponen penyusun darah. Serum darah atau plasma terdiri atas air, protein, dan juga mineral. Air sebesar 91%, protein 8%, dan mineral 0,9%. Protein antara lain ada albumin, globulin, protrombin, dan fibrinogen. Sedangkan mineral terdiri dari natrium klorida, natrium bikarbonat, garam dari kalsium,
fosfor, magnesium, dan zat besi, dan lain-lain. Plasma darah ini pada dasarnya adalah larutan air yang mengandung albumin, bahan pembeku darah, imunoglobulin, hormon, berbagai jenis protein, dan juga berbagai jenis garam. Protein dalam plasma darah terdiri atas yang pertama anti-heofilik yang berguna untuk mencegah anemia, kemudian tromboplastin yang berguna dalam proses pembekuan darah, kemudian protrombin sama ya, mempunyai peranan penting dalam pembekuan darah, fibrinogen juga sama, albumin mempunyai peranan penting untuk memelihara tekanan osmotik darah, sedangkan gamma globulin berguna dalam senyawa antibodi. Protein plasma mencapai 7% plasma dan merupakan satu-satunya unsur pokok plasma yang tidak dapat menembus membran kapiler untuk mencapai sel. Protein plasma terdiri dari 3, yang pertama yaitu albumin, yang kedua globulin, dan yang ketiga fibrinogen. Albumin adalah protein plasma yang terbanyak, jumlahnya sekitar 55-60%. Albumin disintesiskan dalam hati dan bertanggung jawab untuk tekanan osmotik koloid darah. Koloid merupakan zat yang berdiameter 1-100 nanometer, sedangkan kristaloid berdiameter kurang dari 1 nanometer. Plasma mengandung koloid dan juga kristaloid. Tekanan osmotik koloid atau tekanan onkotik ditentukan berdasarkan jumlah partikel koloid dalam larutan. Tekanan ini merupakan ukuran daya tarik plasma terhadap difusi air dan cairan ekstraseluler yang melewati membran kapiler. Selanjutnya, globulin membentuk sekitar 30% protein plasma. Alfa dan beta globulin disintesiskan di hati dengan fungsi utama sebagai molekul pembawa lipid. Beberapa hormon berguna sebagai substrat dan zat penting tubuh lainnya. Gamma globulin merupakan antibodi. Ada 5 jenis imunoglobulin yang diproduksi oleh jaringan limfoid dan berfungsi dalam imunitas yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Selanjutnya yang ketiga fibrinogen. Ini membentuk 4% protein plasma, disintesis di hati, dan merupakan komponen esensial dalam mekanisme pembekuan darah. Plasma juga mengandung nutrien, gas darah, elektrolit, mineral, hormon, vitamin, dan zat-zat sisa. Nutrien ini meliputi asam amino, gula, dan lipid yang diabsorpsi dari saluran pencernaan. Kemudian gas darah yang meliputi oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen, dan elektrolit plasma yang meliputi ion natrium, kalium, magnesium, klorida, kalsium, bikarbonat fosfat, dan ion sulfat. Selanjutnya eritrosit atau sel darah merah. Karakteristiknya yaitu eritrosit merupakan diskus bikonkav, bentuknya bulat dengan lekukan pada sentralnya dan berdiameter 7,65 mikrometer. Terbungkus dalam membran sel dengan permeabilitas tinggi. Membran ini elastis dan fleksibel sehingga memungkinkan eritrosit menembus kapiler. Setiap eritrosit mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin, sejenis pigmen pernapasan yang mengikat oksigen. Fungsi hemoglobin itu yaitu jika hemoglobin terpajan oksigen, maka molekul oksigen akan bergabung dengan rantai alfa dan beta untuk membentuk oksihemoglobin. Fungsi eritrosit yaitu yang pertama mentransfer oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan hemoglobin terhadap oksigen. Yang kedua, mengikat oksigen dari paru-paru
untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Yang ketiga, mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Selanjutnya, leukosit atau sel darah putih. Leukosit dibagi dalam dua kategori, yaitu granulosit dan sel mononuklear atau agranulosit. Dalam darah normal, jumlah total leukosit adalah 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Sekitar 60% diantaranya adalah granulosit dan 40%-nya adalah agranulosit. Diameter granulosit biasanya sampai 3 kali eritrosit. Granulosit dibagi dalam 3 sub pemikat warna. Yang pertama, eosinofil, memiliki granula berwarna merah terang dalam sitoplasmanya. Basofil berwarna biru dan neutrofil memiliki granula yang berwarna ungu pucat. Agranulosit adalah sel darah putih dengan inti satu lobus dan sitoplasmanya bebas granula. Dalam darah orang dewasa normal, limfosit berjumlah sekitar 30% dan monosit sekitar 5% dalam total leukosit. Limfosit matang adalah sel kecil dengan sitoplasma sedikit, diproduksi terutama oleh nodus limfe dan jaringan limfoid usus, limfa dan kelenjar timus dari sel prekursor yang berasal sebagai sel stem sumsum. Monosit adalah leukosit yang terbesar. Selanjutnya, nilai dan ukuran normal komponen darah manusia. Jadi pada tubuh yang sehat atau orang dewasa terdapat darah kira-kira sebanyak 1/13 dari berat badan atau kira-kira 4-5 liter. Keadaan jumlah tersebut pada tiap-tiap orang tidak sama, tergantung kepada umur, pekerjaan, keadaan jantung, atau pembuluh darah. Nilai-nilai sel darah dewasa normal yaitu untuk sel darah merah sekitar 4,2 sampai 6,2 juta per mili darah, sel darah putih 5.000 sampai 10.000 juta per mili darah, trombosit 140.000 sampai 340.000 per mili darah. Kemudian hematokrit untuk pria 45 sampai 52% dan untuk wanita 36 sampai 48%. Sedangkan hemoglobin 14 sampai 17,4 gram per 100 mili untuk pria dan 12 sampai 16 gram per 100 mili untuk wanita. Berikutnya hemostatis dan proses pembekuan darah. Hemostatis merupakan peristiwa penghentian perdarahan akibat putusnya atau robeknya pembuluh darah. Sedangkan trombosis terjadi ketika endotelium yang melapisi pembuluh darah rusak atau hilang. Proses ini mencakup koagulasi atau pembekuan darah dan melibatkan pembuluh darah. Aggregasi trombosit serta protein plasma, baik yang menyebabkan pembekuan maupun yang melarutkan bekuan. Pada hemostatis terjadi vasokonstriksi inisial pada pembuluh darah yang cedera, sehingga aliran darah di sebelah distal cedera terganggu. Hemostatis dan trombosis memiliki 3 fase yang sama. Yang pertama, pembentukan pada proses pembentukan agregasi trombosis yang masih awal, masih longgar, dan bersifat sementara pada tempat luka. Trombosit akan mengikat kolagen pada tempat luka pembuluh darah dan diaktifkan oleh trombin yang terbentuk dalam kaskade peristiwa koagulasi pada tempat yang sama, atau oleh adenosin disfosfat yang dilepaskan trombosit aktif lainnya. Pada pengaktifan, trombosit akan berubah bentuk dan dengan adanya fibrinogen, trombosit kemudian melakukan proses agregasi untuk membentuk sumbat hemostatik ataupun trombus. Yang kedua, pembentukan jaring atau benang-benang fibrin yang terikat dengan agregat trombosit sehingga terbentuk sumbatan hemostatik atau trombus yang lebih kuat dan stabil. Dan yang ketiga, pelarutan parsial
atau total agregat hemostatik atau trombus oleh plasmin. Mekanisme hemostatis dan pembekuan darah. Yang pertama, vasokonstriksi. Jika pembuluh darah terpotong, trombosit pada sisi yang rusak melepas serotonin dan tromboksan A2 atau prostaglandin yang menyebabkan otot polos dinding pembuluh darah berkontraksi. Hal ini pada awalnya akan mengurangi darah yang hilang. Kemudian yang kedua, pluk trombosit. Trombosit membengkak menjadi lengket dan menempel pada serabut kolagen dinding pembuluh darah yang rusak, membentuk pluk trombosit. Kemudian trombosit melepas adenosin disfosfat untuk mengaktifasi lain sehingga melibatkan agregasi trombosit untuk memperkuat pluk. Jika kerusakan pembuluh darah sedikit, maka pluk trombosit mampu menghentikan perdarahan. Dan jika kerusakannya besar, maka pluk trombosit dapat mengurangi pendarahan sampai proses pembekuan terbentuk. Selanjutnya yang ketiga, pembentukan pembekuan darah. Ada dua mekanisme, yaitu mekanisme ekstrinsik dan intrinsik. Pada mekanisme ekstrinsik, pembekuan darah dimulai dari faktor eksternal pembuluh darah itu sendiri. Jadi, tromboplastin atau membran lipoprotein yang dilepas oleh sel-sel jaringan yang rusak mengaktifasi potrombin dengan bantuan ion kalsium untuk membentuk trombin. Trombin mengubah fibrinogen yang dapat larut menjadi fibrin yang tidak dapat larut. Benang-benang fibrin membentuk bekuan atau jaringan-jaringan fibrin yang menangkap sel darah yang melalui pembuluh yang rusak. Kemudian, mekanisme intrinsik untuk pembentukan darah berlangsung dalam cara yang lebih sederhana daripada cara yang mekanisme ekstrinsik. Mekanisme ini melibatkan 13 faktor pembekuan yang hanya ditemukan dalam plasma darah. Setiap faktor protein berada dalam kondisi tidak aktif. Jika salah satunya diaktifasi, maka aktivitas enzimatiknya akan mengaktifasi faktor selanjutnya dalam rangkaian. Dengan demikian akan terjadi suatu rangkaian reaksi untuk membentuk bekuan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi proses pembekuan darah. Yang pertama yaitu faktor 1 atau fibrinogen. Fibrinogen merupakan salah satu pembekuan darah atau koagulasi yang melibatkan protein plasma, sehingga dapat berubah menjadi benang fibrin melalui proses yang diperankan oleh trombin. Seseorang yang mengalami kekurangan fibrinogen disebut afibrinogenemia atau yang lebih dikenal dengan hipofibrinogenemia. Gejala kekurangan fibrinogen ini yaitu terjadi perdarahan yang memanjang. Selanjutnya, faktor 2 atau protrombin. Fungsinya sebagai protein plasma dan akan dikonversi menjadi bentuk yang aktif berupa trombin atau faktor 2A melalui pembelahan dengan aktivasi faktor XA di jalur umum dari pembekuan. Fibrinogen trombin kemudian memotong ke bentuk aktif fibrin. Kekurangan protrombin dapat mengakibatkan hipoprotrombinemia. Protrombin merupakan salah satu pembekuan darah atau koagulasi yang melibatkan protein plasma, sehingga dapat berubah menjadi senyawa aktif trombin atau faktor 2A melalui proses pembelahan yang mengaktifkan salah satu faktor yaitu XA yang berada di jalur umum dari proses pembekuan. Selanjutnya, faktor 3 atau tromboplastin atau disebut juga faktor jaringan. Faktor 3 atau tromboplastin jaringan berperan sebagai aktivasi faktor 7 untuk membentuk trombin.
Jaringan tromboplastin koagulasi faktor yang berasal dari beberapa sumber yang berbeda dalam tubuh seperti otak dan paru-paru. Jaringan tromboplastin penting dalam pembentukan protrombin ekstrinsik yang mengkonversi prinsip di jalur koagulasi ekstrinsik. Selanjutnya faktor 4 atau ion kalsium adalah sejenis ion yang fungsinya digunakan di semua proses pembekuan darah pada setiap jalur pembekuan. Kalsium ini merupakan sebuah faktor koagulasi yang diperlukan dalam fase pembekuan darah, jalur pembekuan intrinsik, jalur pembekuan ekstrinsik, dan pada jalur pembekuan bersama, dan berbentuk ion yang setiap saat akan mudah berikatan dengan bentuk ion yang lain. Selanjutnya faktor 5 atau proakselerin atau labil faktor. Ini merupakan salah satu faktor pembekuan darah atau koagulasi dalam menyimpan panas yang ada di dalam plasma. Memiliki fungsi intrinsik dan ekstrinsik yang berada di dalam jalur koagulasi. Proakselerin melakukan katalisis atau pembelahan protrombin, trombin yang masih aktif. Seseorang yang mengalami kekurangan faktor ini akan memiliki darah yang langka, biasanya disebut dengan parahemofilia. Pada tahapan yang parah disebut dengan akselerator globulin. Fungsi faktor 5 ini sebagai sistem intrinsik dan ekstrinsik dan juga sebagai katalisis pembelahan protrombin-trombin yang aktif. Kekurangan faktor proakselerin dapat mengakibatkan parahemofilia. Selanjutnya faktor 6 atau unknown merupakan faktor koagulasi sebelumnya dianggap suatu bentuk aktif faktor 5, tetapi tidak lagi dianggap dalam skema hemostatis. Faktor ini sudah tidak dipakai lagi karena fungsinya sama seperti faktor 5. Selanjutnya faktor 7 atau prokonvertin merupakan sebuah faktor koagulasi penyimpanan yang relatif stabil dan panas dan berpartisipasi dalam jalur koagulasi ekstrinsik. Kemudian faktor 8 merupakan faktor koagulasi penyimpanan yang relatif labil dan berpartisipasi dalam jalur intrinsik dari koagulasi, bertindak sebagai kofaktor dalam aktivasi faktor 10. Disebut juga antihemofilik globulin dan faktor antihemofilik A. Kemudian faktor 9 merupakan faktor koagulasi penyimpanan yang relatif stabil dan terlibat dalam jalur intrinsik dari pembekuan. Ini disebut juga faktor natal dan faktor antihemofilik B. Kemudian faktor 10 atau faktor Stuart power merupakan faktor koagulasi penyimpanan yang relatif stabil dan berpartisipasi dalam baik intrinsik dan ekstrinsik jalur koagulasi, menyatukan mereka untuk memulai jalur umum dari pembekuan. Setelah diaktifkan akan membentuk kompleks dengan kalsium, fosfolipid, dan faktor 5 yang disebut protrombinase. Hal ini dapat membelah dan mengaktifkan protrombin untuk trombin. Kekurangan faktor ini dapat menyebabkan gangguan koagulasi sistemik. Bentuk yang diaktifkan disebut juga trombokinase. Selanjutnya, faktor 11 merupakan faktor koagulasi yang stabil yang terlibat dalam jalur intrinsik dari koagulasi. Sekali diaktifkan, akan mengaktifkan faktor 9. Disebut juga dengan faktor antihemofilik C. Selanjutnya faktor 12 merupakan faktor koagulasi yang stabil yang diaktifkan oleh kontak dengan kaca atau permukaan asing lainnya dan memulai jalur intrinsik dari koagulasi dengan mengaktifkan faktor 11. Kekurangan faktor ini yaitu menghasilkan kecenderungan trombosis. Kemudian faktor 13 merupakan faktor yang menstabilkan faktor koagulasi yang merubah fibrin monomer untuk polimer sehingga mereka menjadi stabil dan tidak larut dalam urea. Fibrin yang memungkinkan untuk membentuk pembekuan darah. Kekurangan faktor ini memberikan kecenderungan seseorang untuk hemoragik. Faktor ini disebut juga fibrinase dan protransglutaminase.
Bentuk yang diaktifkan juga disebut dengan transglutaminase. Selanjutnya yang terakhir yaitu materi tentang kelainan darah. Yang sering ditemukan yaitu anemia. Anemia merupakan defisiensi sel darah merah atau kekurangan hemoglobin. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah sel darah merah, atau jumlah sel darah merah tetap normal tetapi jumlah hemoglobinnya subnormal. Karena kemampuan darah untuk membawa oksigen berkurang, maka individu akan terlihat pucat atau kurang tenaga. Kekurangan sel darah merah yang dapat disebabkan karena hilangnya darah yang terlalu cepat atau produksi sel darah merah yang terlalu lambat, atau dapat disebut dengan kekurangan Hb atau hemoglobin. Hb merupakan protein dalam sel darah merah yang mengantar oksigen dari paru-paru ke bagian tubuh yang lain. Selanjutnya, gejala anemia sering dikenal dengan istilah 5L, yaitu lemah, lesu, letih, lelah, dan lalai. Untuk diagnosa anemia bisa dilakukan pemeriksaan darah sederhana, kemudian mengetahui persentase sel darah merah dalam volume darah total atau hematokrit dan jumlah hemoglobin dalam suatu contoh darah juga bisa ditentukan. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari hitung jenis darah komplit. Anemia terdiri dari berbagai macam, yaitu yang pertama anemia hemoragis. Ini merupakan anemia akibat kehilangan darah secara berlebihan. Secara normal, cairan plasma yang hilang akan diganti dalam waktu 1-3 hari, namun dengan konsentrasi sel darah merah yang tetap rendah. Sel darah merah akan kembali normal dalam waktu 3-6 minggu. Kemudian yang kedua adalah anemia aplastika. Ini merupakan sumsum tulang yang tidak berfungsi sehingga produksi sel darah merah terhambat. Bisa dikarenakan karena radiasi sinar gamma, yaitu bom atom, sinar X yang berlebihan, bahan-bahan kimia tertentu, obat-obatan, atau pada orang-orang dengan keganasan. Selanjutnya yang ketiga, anemia megaloblastik. Ini merupakan salah satu faktor dari vitamin B12, asam folat, dan faktor intrinsik yang terdapat pada mukosa lambung tidak ada. Jadi produksi eritroblas dalam sumsum tulang akan bermasalah. Akibatnya sel darah tumbuh terlampau besar dengan bentuk yang aneh, memiliki membran yang rapuh dan mudah pecah. Ciri-ciri ini disebut sebagai megaloblas. Ini dapat terjadi pada atrofi mukosa lambung, kemudian gastrektomi total, dan juga pada sariawan usus. Selanjutnya yang keempat, anemia hemolitik. Sel darah merah yang abnormal ditandai dengan rapuhnya sel dan masa hidup yang pendek. Jadi anemia hemolitik biasanya ada faktor keturunan. Contohnya sferositosis dan anemia sel sabit. Kemudian yang kelima, anemia pernisiosa. Anemia pernisiosa ini bukan karena kekurangan intek B12, tapi karena defisiensi faktor intrinsik yang mengakibatkan absorpsi B12 terganggu. Kemudian yang keenam adalah renal anemia yang terjadi karena sekresi eritropoietin dari ginjal yang berkurang akibat penyakit ginjal. Berikutnya, polisitemia adalah peningkatan sel darah merah dalam sirkulasi yang mengakibatkan peningkatan viskositas dan volume darah. Aliran darah yang mengalir melalui pembuluh darah terhalang dan aliran kapiler dapat tertutup. Polisitemia terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama polisitemia kompensatori atau yang sekunder, dapat terjadi akibat hipoksia atau kekurangan oksigen karena yang pertama kediaman permanen di dataran tinggi, kemudian aktivitas fisik yang berkepanjangan, kemudian juga penyakit paru atau jantung. Selanjutnya adalah polistemia vera, merupakan gangguan pada sistem tulang. Berikutnya ada beberapa kelainan hemostatis yang sering dijumpai, terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk yang primer ada yang disebut dengan
Petechi yang merupakan bintik merah kecil dan bulat sempurna yang tidak menonjol akibat perdarahan intradermal atau submukosa. Petechi merupakan perdarahan di kulit atau membran mukosa yang diameternya kurang dari 2 mm. Penyebab paling umumnya yaitu ada trauma fisik seperti muntah, batuk darah atau menangis yang dapat mengakibatkan petechi wajah terutama di sekitar mata. Berikutnya adalah purpura, merupakan kondisi di mana terjadi perubahan warna pada kulit atau selaput lendir karena adanya perdarahan dari pembuluh darah kecil. Ukuran purpura kurang lebih sama dengan 3 mm. Terdapat banyak tipe dan klasifikasi dari purpura, tetapi beberapa penyebab dapat digolongkan menjadi 3 bagian besar, yaitu kelainan platelet atau trombosit, kelainan pembuluh darah, dan kelainan pembekuan darah. Yang ketiga adalah ekimosis atau memar, terjadi akibat berbagai hal seperti trauma terlokalisasi, kelainan perdarahan, pembedahan, dan prosedur kosmetik. Ekimosis memiliki ukuran 1-2 cm, terjadi akibat darah masuk ke lapisan endotelium hingga jaringan sebutan. Yang keempat, trombositopeni atau defisiensi trombosit, merupakan keadaan di mana trombosit dalam sistem sirkulasi jumlahnya di bawah normal. Biasanya dijumpai pada penderita anemia, leukemia, infeksi virus dan protozoa yang diperantarai oleh sistem imun, misalkan HIV, demam berdarah, dan malaria. Juga bisa terjadi selama masa kehamilan saat tubuh mengalami kekurangan vitamin B12 dan asam folat dan sedang menjalani radioterapi dan kemoterapi. Kelainan hemostatis sekunder ada beberapa, yaitu yang pertama disebut dengan von Willebrand faktor, yang kedua hemofilia A yang disebut juga hemofilia klasik, kemudian yang ketiga hemofilia B yang disebut juga dengan Christmas disease, yang keempat faktor 5 Leiden thrombopilia, dan yang kelima yaitu disseminated intravascular coagulation. Ya, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.